Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Lab Dasar Akuntansi, saya mengucapkan terima kasih. Dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekkom Semarang dan sekitarnya, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini ya. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan masuk pertemuan yang ke-14 ya, yaitu adalah jurnal pengeluaran kas ya. Baik, langsung saya share materinya. Nah, ini pertemuan yang ke-14 ya, itu jurnal pengeluaran kas ya. Ini jurnal pengeluaran kas. Oke. Baik, sebelum kita mulai untuk mata kuliah hari ini ya, kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran ya dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan ya. Jurnal pengeluaran kas ya. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi ya, mungkin tahunya jurnal pengeluaran kas itu hanya ada satu ya, mungkin ya tahunya. Tapi kalau di dalam mayop ya, di dalam transaksi ya, jurnal pengeluaran kas itu dibagi dua jenis ya, yaitu apa Pak? Jurnal pengeluaran kas yang berhubungan untuk melakukan pelunasan atas hutang. Jadi kalau ada transaksi jurnal pengeluaran kas yang berhubungan dengan pelunasan hutang. Karo yang kedua yaitu apa Pak? Jurnal pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya. Ini beda-beda, hubungan biaya itu beda sendiri ya. Di dalam akuntansi ya, itu ada namanya jurnal khusus, jurnal pengeluaran kas ya. Ada jurnal khusus namanya jurnal pengeluaran kas. Itu berbeda kalau di dalam akuntansi manual ya, karena dalam akuntansi manual itu ya, dalam kertas ya, itu ada jurnal pembelian, penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau jurnal penutupan. Nah, di dalam mayop itu ada dua jenis dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi yang pertama apa Pak? Jurnal pengeluaran kas ya, berhubungan dengan pelunasan hutang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas yang berhubungan untuk pembayaran biaya-biaya ya.
Contohnya apa? Biaya listrik, biaya fotokopi, ya itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat jurnal pengeluaran kas ya adalah jurnal khusus ya itu yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Jadi jurnal ini bisa juga didefinisikan bahwa jurnal pengeluaran kas adalah catatan yang disimpan oleh akun internal perusahaan yang merinci semua pengeluaran keuangan yang dilakukan bisnis sebelum pembayaran tersebut diposting ke dalam buku besar. Baik, selanjutnya semua transaksi yang mencatat dalam jurnal pengeluaran kas itu harus namanya dipindah bukukan ya, atau dicatat ke dalam buku besar ya. Jadi baik itu buku besar utama dan buku besar pembantu yang nantinya ya catatan tersebut akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi kalau di dalam akuntansi manual, kalau kita menggunakan kertas ya, kita harus mencatat dulu transaksi jurnal pengeluaran kas pelunasan utang, transaksi pengeluaran kas karena pembelian biaya-biaya itu dicatat ya. Terus diposting lagi ke buku besar ya, kita kurangkan, kita masukkan ya. Kalau adanya jurnal pengeluaran kas, maka otomatis kas kita berkurang ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau di dalam akuntansi manual, dalam jurnal khusus emang dibaginya itu per item ya. Kalau manual itu banyak sekali yang harus kita catat ya, dari jurnal, daftar akunnya ya, saldonya, ada saldo piutang, saldo utang itu harus dicatat semuanya ya. Terus kita harus memposting ke dalam jurnal khusus setiap transaksinya, setiap tanggalnya ya. Nah, dari penjelasan singkat ini mengenai pengertian dan fungsi jurnal pengeluaran kas ini ya, itu diharapkan itu mahasiswa itu memahami ya, dalam jurnal khusus memiliki peran penting ya dalam menjalankan sebuah bisnis dan laporan keuangan. Makanya akuntansi kalau di dalam Mayop itu berbeda ya, karena di dalam Mayop itu akuntansinya jurnal pengeluaran kasnya dibagi dua, berbeda ya. Nah, ini adalah contohnya transaksi voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu apa, Pak? Transaksi jurnal pengeluaran kas yang tidak ada berhubungan dengan hutang. Contohnya voucher kas kecil ya, nomor PKK 12-1 kepada toko Neografika sejumlah 800.000 ya, pembelian perlengkapan toko ya. Terus ada lagi nomor PKK 12-2 ya, pada PT Telkom
dengan jumlahnya 450.000 ya, dengan tagihannya rekening telepon ya. Terus di sini tanggal selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas karena pelunasan hutang dengan nomor transaksi BKK 12/1 tanggal 9 Desember 2014 kepada siapa? Kepada PT Dian Pesada. Dengan jumlah utangnya berapa? 33 juta dengan diskonnya 600.000 menjadi 32.400.000 ya. Nah, baik, sekarang akan saya kasih contoh bagaimana kalau kita namanya menginput transaksi jurnal pengeluaran kas ya. Tadi sudah diterangkan bahwa jurnal pengeluaran kas itu dibagi dua ya. Jurnal pengeluaran kas itu dibagi dua. Yang pertama apa Pak? Jurnal pengeluaran kas karena pembayaran hutang dan jurnal pengeluaran kas karena pembayaran biaya. Itu berbeda ya. Jadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba menginputnya ya. Cara menginputnya bagaimana Pak? Nah, coba sekarang kita transaksikan, kita demokan ya. Kita pelan-pelan kita pelajari bagaimana cara menginputnya ya. Nanti kalau misalnya saya kecepatan ya nanti bisa ditanyakan kembali kepada saya ya. Apabila ada yang kurang atau misalnya saya kecepatan bisa diulangi ya. Nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, contoh saya sekarang buka mayopnya. Baik, di sini adalah contoh mayopnya ya, tampilan mayopnya seperti ini. Nah, kalau tadi adanya jurnal apa ini namanya? Voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil ini dia adalah salah satu transaksi bukti pengeluaran kas karena pembayaran biaya. Jadi kita cek dulu saldonya itu ada atau tidak. Karena kalau di bawah 1 juta itu pakainya adalah kas kecil. Nah, kas kecil di sini ada ya. Jadi kita tidak perlu kita masalahkan karena di sini ada kas kecil dan itu masih bisa digunakan ya. Baik, salah satunya sekarang kita coba lihat ya. Cara membuatnya di sini dokumen 1 ya, kita perhatikan bersama-sama dokumen 1 ya. Ini mungkin saya share dulu soalnya mungkin ada yang terlewat ya. Jadi kita share dulu, lihat di sini dokumen 1 ya. Voucher kas kecil dengan nomornya PKK 12/1 ya. Tanggalnya 2 Desember 2014 ya. Kepada siapa nih? Toko Neogra BK. Di jalan apa ini? Jalan Tukumar 125 Medan. Dengan jumlahnya berapa ini Pak? 800.000 ya. Jadi namanya pembelian perlengkapan toko ya. Nah, ini adalah contoh pembelian perlengkapan toko. Jadi jurnal pengeluaran kas untuk biaya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, voucher kas kecil, berarti kita sekarang coba input di dalam mayopnya ya. Kalau di dalam mayop itu ada namanya ini ya. Ini namanya banking spend money. Jadi kalau kita pilihnya di banking spend money, kita digunakan untuk mencatat transaksi jurnal pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya. Itu maksudnya di spend money ya, ini. Nah, terus yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa dan mahasiswi, tanda centangnya itu jangan sampai dicentang, harus kita hilangkan dulu ya. Harus kita hilangkan dulu karena kalau kita tidak hilangkan nanti
hasilnya tidak maksimal ya, hasilnya akan berbeda, akan salah ya. Itu harus kita hilangkan dulu. Terus cutnya apa? Cutnya kita lihat di sini kepada toko Neografika. Jadi kita cari namanya toko Neografika. Ada enggak toko Neografika? Tidak ada Pak atas nama toko Neografika. Kalau tidak ada atas nama tersebut, berarti kita buat baru, tekan tombol new ya. Kita pilih namanya toko Neografika. Jadi seperti ini ya cara membuat baru ya. Kita lihat cara alamatnya ada enggak? Jalan Teuku Umar nomor 125 Medan. Jadi kita masukkan nih, Jalan Teuku Umar nomor 125 Medan. Seperti ini ya cara membuatnya. Terus kalau sudah, kita bisa oke nih. Nah, kita oke. Terus kalau sudah, kita pilih di sini atas nama toko Neografika. Ya ada ya di sini ya. Jadi setelah kita input ya, saya ulangi lagi. Setelah tadi kita input, kita masukkan di sini atas nama toko Neografika. Oke ya, sudah masuk ya. Nah, nomornya BK berapa ini? BKF KK 12 -1. Jadi kita masukkan ini FKK 12 -1 ya. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 2 Desember. Jadi kita masukkan ya, misalnya seperti ini ya. Oke. Oh maaf, saya kesalahan nulis ini. Oke ya, seperti ini ya. Terus uangnya berapa? Uang amon itu apa Pak? Amon itu adalah jumlah yang dibayarkan ya, yang dikeluarkan. Nah, itu maksudnya di amon. Jadi berapa yang dikeluarkan? 800.000. Kita ketik 800.000. Oke, seperti ini ya. Memonya apa tadi? Memonya pembelian perlengkapan toko. Kita masukkan pembelian perlengkapan toko. Nah, seperti ini. Nah, terus ininya apa Pak? Keterangannya pembelian perlengkapan toko. Jadi kita masukkan namanya perlengkapan toko. Kita lihat ada enggak perlengkapan toko. Kalau belum ada perlengkapan toko, berarti kita masukkan dulu ya. Kita masukkan perlengkapan toko. Jadi seperti ini ya cara membuatnya ya. Perlengkapan toko. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan tidak terlalu sulit juga ya cara masukkannya perlengkapan perlengkapan toko itu mana ini? Perlengkapan toko. Tadi udah kita masukkan ya. Waduh, ini ada kesalahan ini. Maaf, ini ada kesalahan, harus kita ya edit dulu tadi perlengkapan tokonya. Ini salah masuk, seharusnya itu dia masuknya di aset ya. Jadi saya hapus, saya pindah di aset, nomornya 1800 perlengkapan toko. Jadi perlengkapan toko itu harus masuk ke aset ya. Kalau kita cek ternyata kita masuknya salah, kita hapus ya. Terus kita masukkan banking spend money ya. Tanda centangnya kita ulangkan ya, toko Neografika ya. Nomornya tadi berapa ini? FKK 12 -1 ya, kita masukkan
FKK 12 men 1. Oke. Tanggalnya tanggal 2 bulan 01 garis miring 2023. Oke, seperti ini ya. Namanya jumlahnya berapa ini? 800.000 rupiah. Kita masukkan 800.000 rupiah. Oke ya, sudah 800.000 rupiah. Akunnya apa ini? Perlengkapan toko. Kita masukkan perlengkapan toko. Nah, jadi kan sama ya, keterangan 800.000. Kita lihat keterangannya apa ini? Pembelian perlengkapan toko. Jadi kita ganti di sini keterangannya. Pembelian perlengkapan toko. Nah, di sini ya cara membuatnya. Terus yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa dan mahasiswi, karena di sini transaksinya di bawah 1 juta, kan 800.000 ini kan transaksi yang di bawah 1 juta. Jadi kalau ada transaksi di bawah 1 juta ini, kita pilihnya ini kita rubah, jangan pakai kantor ya. Saya ulangi, apabila ada transaksi yang di bawah 1 juta, kita jangan menggunakan kantor ininya. Berarti kita pilihnya apa Pak? Kas kecil. Kas kecil ini digunakan untuk transaksi yang pengeluarannya di bawah 1 juta. Itu pakainya kas kecil ya. Kalau sudah kita record. Oke. Transaksi pertama kita sudah kerjakan. Coba kita lihat, kita cek apakah sudah masuk. Kita lihat sini tanggal 1 bulan 1 2023 kita lihat. Nah, di sini ya, kalau kita cek di sini atas nama toko Neografika, dia sudah masuk ya. Di sini kas kecilnya berkurang, di kredit perlengkapan tokonya bertambah 800.000 rupiah. Oke, selanjutnya apalagi soalnya kita lihat. Voucher kas kecil ya, kepada siapa? PT Telkom. Nah, kita lihat soalnya. Kita share dulu. Kita lihat soalnya lagi. Di sini ya, lagi mungkin tadi ada belum lihat ya. Di sini ada PT Telkom Jalan Sutresno nomor 71 Medan. Atas nama transaksinya FKK 12 Men 2 tanggal 5 Desember 2014 dengan uangnya 450.000 ya. Jadi dengan keterangannya tagihan rekening telepon bulan November 2014. Oke ya. Sekarang kita coba nginput di dalam mayopnya. Oke. Nginput di dalam mayopnya kita lihat ya. Ini saya share lagi materi ke aplikasi mayopnya karena akan saya demokan bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi kita masukkan, itu masuknya di banking spend money ya. Terus kita masukkan di sini atas nama siapa? Sini PT Telkom. Jadi kita belum buatnya. Kalau kita belum buat, kita buat baru. Di sini pilihnya apa tadi? Pilihnya tombol new ya. Kita masukkan PT Telkom ya. Alamatnya ada enggak? Di Jalan Sutresno 71 Medan. Jadi kita masukkan Jalan Sutresno. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Nah, kita coba kerjakan di sininya ke PT Telkom ya. Terus kita akun ya. Jadi saya ulangi lagi. Kita pilih di sini PT Telkom ya. PT Telkom di sini wiscardnya. Nah, terus nomornya berapa Pak? Nah, cek akunnya tuh nomornya berapa? Kita lihat PKK 12 Men 2. Jadi kita masukkan di sini FKK 12 Men 2 ya. Tanggalnya berapa Pak? Tanggal 5 Desember. Berarti ini contoh sekarang di tanggal 5 Januari.
Oke, seperti ini ya. Baik, selanjutnya uangnya berapa? 450.000. Jadi kita masukkan 450.000. Oke, seperti ini ya. Memonya apa? Kita lihat. Tagihan rekening telepon ya, kita masukkan tagihan rekening telepon. Oke. Ya. Tagihan rekening telepon. Ya, kita lihat di sini, kita cari akunnya. Namanya apa tadi? Biaya telepon. Di sini kita cari ada biaya telepon kan. Nah, kalau ada kita use akun ya. Maka secara otomatis akan masuk ke sini. Nah, kita jangan lupa tadi apa? Apabila ada transaksi ya yang di bawah 1 juta, jadi kita pilihnya apa? Banking. Kalau ada transaksi di bawah 1 juta, ini kan 450.000 kan pembiaya telepon. Biaya telepon 450.000. Jadi kan biayanya di bawah 1 juta. Jadi kita pilihnya apa di sini? Kas kecil. Nah, kas kecil di sini. Kenapa? Di bawah 1 juta. Kalau udah kita record. Oke ya. Terus selanjutnya dokumen terakhir tentang apa ini? Tentang pelunasan faktur. Jadi kita pembayaran hutang. Zona pengeluaran pembayaran hutang. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya tadi ya, dokumen ketiga. Di sini ada zona pengeluaran kas untuk pelunasan hutang ya, pelunasan hutang sebesar 33 juta. Nomornya BKK 12-1 ya. Oke, sekarang coba kita masukkan di dalam mayop bagaimana Pak. Nah, kita coba mayopnya dibuka. Nah, kalau ada bukti penerimaan kas untuk pembayaran hutang, jadi kita pilihnya apa Pak? Pilihnya purchase, terus pilihnya pay bill. Ya, ulangi lagi, purchase pay bill ya. Nah, kalau pay bill itu digunakan untuk apa Pak? Untuk zona pengeluaran kas pembayaran hutang atau faktur ya. Kepada siapa ini? PT Dian Persada. Kita masukkan PT Dian Persada ya. Nomornya berapa? BKK 12-1. Oke, di sini tanggalnya berapa ini? Tanggal 9 kita masukkan. Nah, uangnya berapa? 32.400.000. Kita masukkan 32.400.000. Kita lihat diskonnya seharusnya berapa? 600.000. Kita salah ngetik nih, 600.000. Maka jadilah transaksi kita. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kan nanti hasilnya sama. Di sini totalnya 32.400.000, di bawahnya juga sama 32.400.000, di sininya 32.400.000. Kalau ada di sini adalah contoh bagaimana kita mengerjakan transaksi zona pengeluaran kas pelunasan hutang. Jadi kita pilihnya di mana? Purchase terus pay bill. Kita masukkan di sini kasnya namanya Dian Persada. Karena di sini transaksinya di atas 1 juta, maka kita pilihnya di sini adalah kas kantor. Kas kantor kenapa? Karena di atas 1 juta. Kalau udah di record. Oke. Demikian dari saya ya.
Oke, ya, demikian dari saya untuk pertemuan yang ke-14. Apabila ada yang mau ditanyakan dahulu silakan, ada yang mau ditanyakan Ya untuk udah Pak Eka. pertemuan yang ke-14. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk pertemuan 14. Udah ada Pak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Untuk pertemuan yang ke-14 saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi, dan terima kasih kepada Ibu dosen. Untuk pertemuan ke-14 saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.